walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ya. Kata-kata walanabluwa itu ya menunjukkan taukid ya, kepastian dan ketegasan. Ya, di depannya ada lafadz lam ya yang memaknakan secara khusus walanabluwa ya. Dan kami ya berikan bala, timpakan bala kepada kamu sekalian ya. Kebetulan menggunakan fi'il mudhari itu ya. Kami timpakan bala dan kami berikan ya bala ya kepada kamu sekalian. Dan karena sifat fi'il mudhari yang bersifat saat ini dan akan datang, jadi PR hidup kita tentang musibah itu bersifat mungkin kontinu ya, bersifat bisa terus menerus ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh mudah-mudahan kita nggak kena lagi nih ujian, itu kalau kata sekolahan mah ya nggak usah sekolah lagi, berhenti aja gitu kan. Maka disitulah ada sebuah idiom yang memberikan penggambaran kalau ingin hidup maka senang dan bersiaplah dengan segala bentuk bala ya atau apa yang ditimpakan oleh Allah. Kalau dalam kriterium item di ayat ini disebutkan secara umum 5 saja ya. Minal khauf, rasa takut. Kalau dalam dunia psikologi yang kemudian ditangani secara konseling, pendekatannya menjadi analisis anxiety ya, kecemasan ya. Di situ masuk ada stres dan depresi ya dan segala macam termasuk di dalam zona pandemik ini. Ya, minal khauf wal ju', lapar ya. Suatu kondisi jasmaniah yang di mana seorang manusia mengalami kekurangan secara fisikal ya. Termasuk nutrition ya. Kemudian wa naqsi minal amwal, kekurangan harta ya, defisit secara ekonomik ya. Wal anfus, ya, kehilangan jiwa ya, ditinggal kematian keluarga ya. Seperti masa pandemi banyak di antara kita yang kehilangan saudara, sanak famili dalam keadaan yang mungkin cepat ya. Wat thamarat ya, dan buah-buahan paceklik ya. Panen yang gagal dan segala hal yang bersifat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dalam kehidupan ini ya. Termasuk hal yang berkaitan dengan penghasilan tentunya. Dan yang menarik memang ayat ini ditindaklanjuti dengan sebuah istilah ya, dengan menggunakan fi'il amar, kalimat perintah itu instruksi langsung dari Allah. Wabashir dan berikanlah kabar gembira, masya Allah. Jadi ditimpa 5 item tentang problematika, kalau dikatakan bala ya musibah, tapi Allah perintahkan ya kepada kita, kepada saudara, ya, pada siapapun untuk menyampaikan berita gembira. Ini seakan-akan paradoksal ya, kontradiktif. Tapi ini suatu pendekatan bahasa yang menarik ya. Ketika semua orang merasakan bahwa musibah dan bala itu sesuatu yang menyesakkan dada, ya, justru Allah memberikan tuntunan kepada kita untuk berlapang dada. Jadi kalau pakai bahasa tematik yang disampaikan oleh Ustadz Mulyadi, ketika saya berikan ujung kalimat atas uraian di muka ini, kayaknya saya langsung hamdalah nih, karena udah kelar kajian kita. Jadi persikapan kita sebetulnya di dalam situasi yang dialami, ya ketika menghadapi bala atau musibah apapun, tiada kata lain kecuali salamatus sudur, ketenangan diri, ya, kelapangan dada, dan kedamaian jiwa. Nah, yang menarik justru bukan tentang istilah itu, tetapi hal-hal yang kita lakukan sehingga mencapai situasi semacam. Rekan-rekan yang berbahagia, berangkat dari istilah wabasyiris sabirin, itulah maka kata-kata sabar menjadi primadona ya. Kalau dalam kupasan kajian ilmu tafsir itu menjadi sebuah studi yang disebut dengan metodologi
minan nas ilal waqi', gitu, minal waqi' ilal waqi'. Dari teks Quran menuju tafsir kepada realita yang ada. Makanya kalau di dalam kupasan-kupasan pembahasannya itu menjadi as-sabru fil Quran. Kesabaran menurut Al-Quran, kesabaran dalam Al-Quran. Karena mengingat orang mengidentifikasi dan mendefinisikan sabar, apalagi sabar menurut versi orang Indonesia, itu sabar yang nahan, ya, nahan-nahan, nahan-nahan namun ketekan, gitu kan kalau istilah orang Indonesia ya. Tapi begitu lihat as-sabru fil Quran itu persoalannya jadi berbeda, ya. Dan ini kemudian ya dipagelarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kalau saya dalam kajian-kajian secara terbuka ya kebetulan dalam berbagai tematik yang sifatnya agak bernuansa konseling, kisah Nabi Ayub itu menjadi kisah penguatan terhadap siapapun dan apapun yang dialami oleh kita sebagai manusia. Kalau saya sering bilang Nabi Ayub itu paketnya paket komplit, pakom ya. Bukan pahe lagi, pakom, paket komplit. Udah ditimpa ya sakit panjang ya bertahun-tahun ya, anaknya diwafatkan ya secara sekaligus dengan izin Allah, hartanya diambil ya secepat kilat, dan istri yang sedang merawatnya nggak nahan juga lama-kelamaan tuh ya. Pergilah dari rumahnya, sehingga lahirlah kisah tentang nazar Nabi Ayub untuk memukul dengan 10 kali deraan. Ya, itu silakan nanti dibaca secara manis dalam kisah-kisah Quran yang memuat tentang Nabi Ayub. Nah, saking luar biasanya Nabi Ayub alaihissalam menghadapi paket komplit atas bala dan musibah yang beliau terima, ya, yang di dalamnya ada rasa takut, kecemasan yang menerpa, lalu kehilangan jiwa, kehilangan boleh dikatakan amwal, ya, harta, nafkah, ya, juga segala hal yang dia punya berlalu sedemikian rupa sebagai paket ujian dari Allah. Namun satu saja Nabi Ayub menyampaikan, ya, kalau dalam studi self healing itu Rasulullah mengajarkan berbagai doa terapi ya, yang juga sering saya sampaikan kepada para klien atau pasien-pasien yang kebetulan membutuhkan bantuan doa untuk penguatan agar terjadi proses pengobatan diri ya, agar mencapai kesembuhan yang holistis sifatnya. Ya. Tapi Nabi Ayub luar biasa. Kalimat yang dia pakai bukan kalimat semacam doa kesembuhan, tapi melapor. Wa anni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, bahwasanya aku sedang mengalami kesulitan, penderitaan, ya, yang sedemikian rupa. Ya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang pengasih dari segenap yang penyayang. Masya Allah. Hanya itu yang beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kandungan nilai yang kita dapatkan. Ternyata lapang betul itu dadanya Nabi Ayub. Bersih sekali hatinya, ya. Dan begitu luar biasa jiwa Nabi Ayub alaihissalam. Maka dari situlah didapatkan sebuah gambaran bahwa Nabi Ayub mendapat gelarkan julukan Sobron Jamilah. Kesabaran yang jamil, kesabaran yang indah, kesabaran yang agung. Jadi disinilah maka didapatkan bahwa istilah sabar itu ternyata ada yang lebih tinggi peringkatnya, itu Sobron Jamilah. Jadi kalau pakai bahasa orang Betawinya, sabar itu ada yang sabar biasa aja, ada yang sabar benar-benar sabar. Nah, yang benar-benar sabar disebut Sobron Jamilah. Mudah-mudahan kita bisa merangkak dari kesabaran yang biasa menuju Sobron Jamilah, kesabaran yang indah dan luar biasa, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Rekan-rekan yang berbahagia, persikapan-persikapan inilah kemudian yang Allah berikan sebuah reward ya. Ulaika alladzi ya ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah, ya. Mereka yang sabar itu karena mereka mengucapkan dengan penerapan hidupnya lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sadar betul bahwa mereka milik Allah dan kembali kepada Allah, diganjar oleh Allah sholawah, ya, doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim, ya,
Bayangkan kalau Allah sudah mendoakan, sudah menyolawatkan, itu luar biasa ya. Dan rahmah dan kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, rekan yang berbahagia, sebetulnya sampai di sini sudah tergambar konstruksi dalam memberikan pemahaman tentang persikapan kita, khususnya sebagai seorang muslim, bahwa sesungguhnya bala musibah bukanlah ya sebuah deraan untuk seorang hamba. Bukan berarti sebuah siksaan dan nestapa, tapi justru ada apa yang disebut sebagai sengsara membawa nikmat. Disinilah letaknya. Kenikmatan itulah yang dalam bahasa yang paling sederhana, kenikmatan mendapatkan kebahagiaan batiniah. Dan kebahagiaan batiniah ini, kalau menggunakan pendekatan surat Al-Fajr 4 ayat terakhir, ketika Allah sebut, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke pangkuan Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi menggunakan analisis lafadz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketemu lagi kata roji'un, ya akar dari rojayar ji'u, maka ketemu di Al-Fajr, ya irji'i, kembalilah, rujuklah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridho, ya, radiyatan mardiyah, dan diridhoi. Jadi rekan-rekan yang berbahagia, ternyata kita semua dibimbing oleh Allah untuk belajar hidup ridho. Ridho bermakna farhah, gembira, senang hati, ya. Menerima bahwa apa yang Allah berikan itu sesuatu yang bukan membuat kita menderita, tapi membuat kita mendapatkan kebahagiaan atas apa yang terjadi. Dan keriduan itulah yang berawal dari jiwa yang ditempa. Dan penempan itu karena kita mau betul-betul belajar tentang bagaimana menjadi hamba-hambanya yang sabar. Nah, lafaz sabarlah yang kemudian terurai di berbagai ayat, dan lafaz sabar inilah yang kemudian ditekankan dalam surat Al-Imran ayat 200. Malah studinya menjadi studi internasional nih, pada studi kajian Islam kontemporer ya. Walaupun saya tidak ingin menyinggung terlalu dalam, gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, ya. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi, hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Itu menggunakan kalimat perintah itu, ya. Wasabiru di sini menggunakan isim fa'il, ya, subjek. Dan jadilah orang yang sabar. Jadi oleh Allah sudah disuruh sabar, lalu jadilah orang yang sabar, karena orang yang disuruh sabar belum tentu sabar. Kayak kita kalau ada temen kehilangan uang gitu, sabar aja ya, sabar Mas, sabar gitu. Begitu kita yang kehilangan, kita juga sama, ya, tegang dan panik gitu kan. Nah, justru di sini memberikan sebuah bahasa yang paling tersurat, sabarlah ya, dan jadilah orang yang sabar. Karena untuk menjadi orang yang sabar itu mesti kokoh, ya, berada di dalam titik kesabaran. Yang menarik, warobitu, robit, robato, ya. Dan jadilah orang yang bertahan di garis wilayah negerimu, itu robit kalau diartikan secara sederhana, dan ikatkanlah, tapi makna lebih jauhnya lagi pada kisah-kisah kalau orang berada di garis perbatasan seperti teman-teman di Palestina, itu wilayah demarkasi zona militer invasi, ya, invasi militer yang sangat kuat itu, dan tidak ada jalan lain, ya, mereka ada di Masjidil Aqsa itu dalam proses robit, ya, menjaga betul di wilayah perbatasan, ya. Artinya apa? Ketegangan, kepanikan, ketakutan, ancaman, ya. Kalau kata orang Indonesia di kuliah kewiraan, Ustadz Mulyadi masih dapat dulu ya kewiraan ya. Sekarang udah nggak ada tuh Pak kali ya. ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Wow. Orang di wilayah perbatasan di mana garis depan berhadapan dengan musuh itu udah ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
Itu semua tumplek di dalam batin, dalam pikiran, dalam perasaan. Tapi Allah gandengkan kata ini di dalam lafaz isbiru, sabarlah, wasobiru. Jadi orang yang sabar. Artinya apa? Memang ada sesuatu yang nggak enak yang kita hadapi. Tapi fa innamal usri usra. Ini apal nih ya, Bu Deci juga apal insya Allah nih, al-insyirah ya. Insya Allah kita semua apalah. Ya. Jadi tips para ustadz nih kalau lagi kena musibah, baca nih ayat fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya kita udah belajar dulu. Saya ingat banget di kelas 1 SMP dulu guru bahasa Indonesia saya Bukas Manah kebetulan ya. Siapa nih yang dulu Bukas Manah gurunya ya? Salah satu gaya bahasa yang sangat diajarkan dalam konsepsi berbahasa lah repetisio namanya, pengulangan. Jadi ayat Al-Quran sudah repetitif sifatnya, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, berarti sesuatu yang jelas-jelas nyata. Jangan khawatir ya. Kita sempit dada, kita merasa tertekan, kita merasa tersisa, kita merasa berduka ya. Karena seperti ya salah satu buku populis teman-teman di zaman milenial ini, ada buku judulnya 5 cm kalau nggak salah ya. Malah dijadiin film tuh kalau nggak salah ya. Artinya 5 cm ini ada makna. 5 cm lagi menuju keberhasilan atau 5 cm lagi tertunda dan kita gagal mencapai tujuan. Boleh jadi sesuatu yang tidak enak itu sebetulnya 5 cm lagi itu kita akan mendapatkan jawaban dari Allah dan jalan keluar. Tapi terkadang kita nggak tahan. Terkadang kita nggak kuat dan terkadang kita merasa lebih besar keluh kesahnya. Dan kita mungkin terkadang lebih merasakan berat dan pedihnya sebuah siksaan ketimbang sebetulnya betapa longgarnya ya keagungan yang Allah berikan. Makanya terkenal dalam idiom tauhid ya bahwasanya ampunan Allah lebih besar ketimbang siksanya dan kasih sayangnya lebih luas ketimbang kebenciannya pada seorang hamba. Mudah-mudahan kesabaran yang merupakan tips dasar dalam ajaran Islam bagi kita sebagai kaum muslimin bisa membuat kita semakin berlapang dada dan berlatih untuk hidup dalam ridho. Jadi 2 saja nih Ustadz Mulyadi dan rekan-rekan ya, kalau dari saya mah tips spiritualismnya ya, bahwasanya salamatus sudur waridho ya, lapang dada ya, kedamaian jiwa dan keridoan adalah sukses dalam melewati masa bala, musibah dan apapun itu namanya. Jadi kurangnya mohon maaf ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah cerita berbagi ya yang datang dari rekan-rekan di sini juga, yang datang dari saya, semoga ini menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan dalam hal-hal yang lain ya. Walaupun ada sifatnya bukan konsul lah ya. Jadi walaupun mungkin ada konsul ya, tapi sifatnya bukan konsul ya. Artinya mungkin kita bisa share and care ya, berbagi dan peduli. Karena banyak kisah, saya juga banyak kisah nih, apalagi masa pandemi ini ya. Ada yang sakitnya bertahun-tahun ya, sampai di masa sebelum pandemi, masuk ke pandemi, dari mulai gejala liver sampai pada kasus yang sangat luar biasa berat ya, komplikasi ke hernia sampai drop ya, HB-nya masuk cipto ya. Yang meninggal mah sepupunya yang masih seger buger tuh ya. Ini kisah baru saja saya temukan ya di wilayah Keranji. Yang wafat mah yang seger buger, cuman disenggol motor aja, plak, 2 hari masuk rumah sakit lewat. Masya Allah. Jadi ternyata sakit itu bukan berarti mati gitu loh. Orang sakit diopname berkali-kali bertahun-tahun bukan berarti Allah akan matikan dia, Allah akan wafatkan dia, bukan. Itu sebagai jalan penghapusan dosa. Maka sakit adalah kafaroh untuk dihapuskannya dosa seorang hamba. Maka betapa bahagia ketika diberi sakit, senyum, senang aja ya. Happy, karena dadanya salamah.
lapang dan ridho bahwa sakit ini Allah yang kasih. Dan lain-lain lah teman-temannya sakit. Ya, silakan kita satu persatu mungkin bisa menginventarisir. Alhamdulillah, demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan, kita sudah sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz Teddy. Saya tidak perlu lagi mengulas panjang tentunya, tapi silakan teman-teman bisa sharing, ya bisa bertanya dan Saya ngobrol. Ya, bisa ngobrol juga nih, karena Ngobrol aja ngobrol. Akan banyak kisah sebetulnya kalau bicara masalah Banyak sekali kisah. Masa-masa pandemi kaitannya gitu ya, sehingga nanti kita bisa sebetulnya ya tadi salah satu tips untuk meringankan beban juga ya, berbagi kisah ya dengan teman-teman yang lain. Betul. Silakan langsung boleh lewat chat ataupun langsung. Yuk, jangan malu-malu. Ya, silakan. Ada 30 yang hadir, alhamdulillah. Sebetulnya saya sih ingin nyapa-nyapa nih, cuman rada nggak enak, takut nyelang acara ya. Saya ngeliat ada nama rekan saya ini Ustadz Deddy Nurfalak ya. Gimana kabarnya Ustadz? Semoga Ustadz Deddy Nurfalak sehat walafiat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Juga yang lain ada ya. Ada Dwinanto tuh. Ada Dwinanto, mana nggak ada namanya Dwinanto ini? Dwi Purwadi. Nama jadi Dwi Purwadi. Oh, namanya jadi Dwi Purwadi gitu. Tergabung dalam apa nih kira-kira Purwadi ini? Ya Mungkin Waskito minta disapa tuh Ustaz. Waskito mah ini geng saya, Waskito ini anak anak jalan apa itu? Sebelah tukang bakso kan rumah ente Waskito ya. Apal benar kalau apal orang dia suka ngontek saya. Saya punya kisah masa lalu sama dia tuh waktu dia di Gunadarma, saya di YAI tuh ketemu di bus Mayasari. Sampai sekarang saya ingat itu Waskito. Kok nggak ada namanya Waskito? Jangan-jangan menjadi Waskito apa lagi enggak? Ada ini Waskito tuh. Waskito. Oh ada. Ada. Ini saya bukan diskriminasi sama akhwat yang lain, ya, sama ibu-ibu yang lain ya. Cuman di sini ada Renti Pelangi nih. Ini Renti sekelas sama saya bukan dulu di 1A. Iya betul. Wah, saya ingat bener Renti Pelangi itu temen di 1A ya. Siapa lagi nih? Assalamualaikum. Oh ini ya bener Dwi Purwadi tuh. Waalaikumsalam. Nanti udah jawab tuh Ustaz. Wah, Pak Dwi Purwadi, gimana kabarnya nih Pak Dwi Purwadi? Dwinanto, gimana? Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa, sudah kangen nih. Kamu bisa ketemu Ustaz? Wah, Waskito. Nama ente muncul Waskito pribadi. Gimana ya Waskito kabarnya nih? Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini klien saya nggak kelar-kelar nih, klien saya ini Waskito nih. Masya Allah. Iya, mau nyusul saya kagak gede-gede badannya, jauh amat jadinya, Mas, saya ketinggalan kan. Dari langsing sampai gede lagi nih saya sekarang nih ya. Iya nih, Masya Allah. Siap. Lanjut terus. Kita asik-asik aja malam ini. Jadi kalau ada sesuatu yang dikonsulin, pura-pura aja ngobrol gitu. Mas Banu, gimana kabarnya Mas Banu? Kalau ini anak Perum 1. Alhamdulillah. Banu dulu SMP 1 juga ya? Iya. Satu apa dulu ente? Satu apa? Lupa. Udah nggak inget. Oh, belakangnya itu spanduknya udah spanduk listrik tuh. Berarti sengatannya udah kuat nih sekarang nih. Tapi Ustaz jadi pernah apa dengan Yusuf Qaradawi ya? Waduh, jangan nanya Yusuf Qaradawi sama saya. Yang di Indonesia aja saya nggak bisa jawab. Ente jangan mancing-mancing, kan ini di recording nih. Nggak persis gitu. Aneh off record deh untuk hal-hal lain ya. Untuk masalah ketenangan jiwa aja deh. Yang aman. Iya. Ya nih nyambung ke materi nih. Ya silakan Bu Desi. Bu Desi ngomong-ngomong gimana kabarnya bakti apa?
Kartini. Bakti Kartini mah bukan punya saya. Di mana emang sekarang tinggalnya nih? Di Taman Bukan, Kartini. ya, Taman kali Kartini. Iya, Bakti Taman Kartini, mah maksudnya rumah Taman sakit. Kartini. Ya tinggal diakuisisi aja tuh rumah sakit. Amin. Gimana Bu Desi? Apa yang bisa didengar? Nih, menyambung pandemi kemarin nih teman-teman di sini juga banyak yang sudah mengalami banyak ujian lah kalau Oh, subhanallah. ya. Iya. Mungkin bisa di-share gimana sebetulnya tadi kuncinya kan berlapang dada. Iya, salamatus sudur, waridho. Di lapang dada itu seperti apa gitu. Iya. Mm-mm. Kita kan rasanya tidak terlahir langsung berlapang dada untuk setiap insan ya. Tapi Betul. bagaimana melatih setiap menghadapi hal apapun kita bisa berlapang dada. Betul Bu Desi. Jadi gini, tadi kenapa di awal dihantarkan konsep salamatus sudur lalu masuk ke dua doa itu ya. Robi au zi'ni an ashkuro. Jadi ternyata menuju apa yang disebut dengan pemahaman salamatus sudur tuh mesti melewati gerbang syukur nikmat tuh Bu Desi ya. An ashkuro. Ya kalau bahasa universalnya kenapa orang diajarkan untuk banyak-banyak thanks. Terima kasih. Terima kasih pengarang-pengarang buku. Ya yang heran justru memang yang dari belahan akademik sebelah sana tuh kalau nulis buku di pengantarnya tuh terima kasih kepada Prof, terima kasih aja semuanya. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu ya rasa terima kasih dahsyat dan besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur nikmat adalah gerbang yang sangat fundamental ya. Kita berterima kasih kepada Allah ya dan kita merefleksikan rasa terima kasih itu dengan jalan yang sebenarnya. Nah, syukur inilah yang jarang orang pahami dalam aspek implementasinya. Karena implementasi syukur yang paling sederhana sebetulnya adalah ibadah. Ya. Wad du'a wal ibadah. Jadi kalau di dalam kitab Usulus Salasa ya, insya Allah teman-teman juga mungkin sudah diperkenalkan kitab yang sangat ringkas, pendek, 3 pokok ajaran Islam. Ada yang disebut amalan ma'rifah. Amalan ma'rifah nomor 1 itu doa Bu Desi. Gitu. Jadi untuk mencapai salamatus sudur yang paling fundamental tuh banyak dan rajin-rajinlah berdoa. Ya. Jadi ketika masa pandemi ya dibandingkan berkeluh kesah ya, duh kapan sih berlalu ya kita ikut-ikut nyanyi lagu badai pasti berlalu lalu kita menyanyi corona pasti berlalu nggak berlalu ya. Malah ada varian A, varian B, varian C. Semakin ada varian A, varian B, varian C, kita semakin panik gitu kan. Padahal kita lupa ya, semua yang terjadi itu kan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip doa itulah yang senantiasa kita sampaikan dan kita lupa kalau kita berdoa kan tidak mesti doa membersihkan ya. Tapi juga doa menguatkan. Kan kalau doa membersihkan begini bunyinya, ya Allah bersihin corona dari Republik Indonesia. Kan begitu ya. Itu kalau coronanya nggak bersih-bersih kita bilang, ini Allah apa kagak ngedenger ya doa kita. Gitu kita bilang, jadi buruk sangka lagi gitu kan. Padahal doa itu tidak sekedar itu, tapi ada doa penguatan. Ya Allah kuatkanlah diri hamba manakala corona lewat di depan hamba. Begitu, ya kan? Kan di dunia ini kan banyak penyakit ya toh. Tapi kenapa kita sibuk dengan yang satu ya atas sesuatu yang sebetulnya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kitanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena teori dan dimensi kekuatan itu sebetulnya 2 kan. Imun meningkat, penyakit minggat, darah lancar, penyakit bubar. Nah, itu apalin deh ya. Imun meningkat, penyakit minggat. Darah lancar, penyakit bubar. Disitulah prinsip dasar produktivitas hormon endorfin. Kenapa kita di masa pandemi harus tetap bahagia, gembira, ya. Ketimbang nunggu-nunggu kapan corona pergi nih, kapan corona pergi ini. Sebentar lagi LBP mau ngasih PPKM level 3 tuh Desember. Kita deg-degan, ngapain sih di level-levelin 3 nih, biarin aja. Itu makan kerjaannya LBP. Lah kita manteng aja santai mau level 1, 2, 3, 4 nggak masalah karena kita mah punya Allah Subhanahu wa taala yang Allah bilang faskuruni askurkum. Jika kamu mengingatmu,
aku akan mengingat engkau. Ya kita ingat lagu Bimbo lah ya, walaupun kita bukan angkatan Bimbo, bener nggak sih? Bu Deci angkatan Bimbo apa angkatannya Nia dan Niata apa angkatannya Cica nih? Angkatan ini Cherry Bell. Kalau Bimbo kan bilang aku dekat, ya engkau dekat, ya kan? Aku jauh, engkau jauh. Jadi Allah mah tergantung kita. Kalau di masa pandemi mau 2 tahun kita ngejauhin dia, isinya keluh kesah aja, sedih aja, deg-degan aja. Jangan-jangan ada orang batuk, kita yang ngibrit. Ketakutan corona menclok. Ya. Kita tahu dan paham persis ya bahwa tidak akan pernah menimpa bahaya kecuali dengan izin Allah. Makanya amalan di masa pandemik ini 2 doa utama tuh Bu Dece ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fisama wa huwas samiul alim, dan satu lagi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bu Deci udah hafal nih kelihatannya. Bener nggak? Ya. Hafalin deh itu ya. Jadi jelas sekali tuh ya. Maka bersyukur ya, dan berterima kasih adalah jalan utama menuju lapang dada ya, keselamatan diri dan kedamaian jiwa. Itu paling minimal stepnya itu ya. Lalu formulasi ad-du'a yang punya makna sholawah ya. Jadi kalau kita belajar kata sholat, as-sholah itu ya bimana sholawah, doa ya. Udah gandeng tuh doa dan sholat ya. Begitu permintaan dalam sholat yang luar biasa, semakin meningkatkan diri kita ya. Orang habis sholat itu paling tidak kita gembira dan bahagia. Kita mencoba untuk bisa menepiskan kepedihan, kepenatan, dan keluh kesah dengan sholat. Gitu. Karena dengan sholat mengisi batin, kolbu, dan pikiran untuk senantiasa berterima kasih. Karena ada suatu peristiwa di mana para jenazah dan mayit-mayit ketika dia diwafatkan, dia minta kepada Allah dikembalikan ke alam dunia agar dia bisa sholat. Masya Allah. Ada yang minta dibangkitkan ke dunia agar dia bisa sodakoh. Masya Allah. Jadinya mumpung kita masih pada hidup nih ya, waktu kita sholat, kita ingat aja ini sholat yang terakhir, maka berikan sholat yang terbaik. Lah kita main ini terkadang sholat aja kita lupa, zuhur ini udah 3 apa 4 rakaat ya, 3 apa 4 rakaat ya, kita lupa mulu. Ya, kita lagi sholat lupa segala ya. Kalau ada tukang bakso lewat, tok tok tok, wah si kumis tuh lewat, kita ingat itu yang namanya hidup di dunia memang begitu. Maka perlu diketahui bahwa jadikanlah semua amalan adua wassalah itu sebagai tangga menuju salamatus sudur ya. Lalu ada satu hal yang paling penting ya ketika berbicara tentang as-sholah itu ya, sholawat ya. Karena sholat itu bagian yang terintegrasi dengan doa, maka di masa pandemi ini gitu ya, jadikanlah ya doa dan sholat itu sebagai aktivitas yang membuat kita bahagia dan bergembira ya. Agar apa? Agar kita tahu hidup ini nggak cuma mikirin COVID. Ya, mendingan sibuk dalam doa dan sholah dan seterusnya. Itu Bu Desi secara umum ya. Yang paling simpel, bahwa tangga menuju salamatus sudur atau kelapangan dada ya, kelapangan jiwa dimulai dengan doa ya, yang begitu intens, yang begitu sangat sering kita sampaikan, dan sholat yang begitu sangat ingin kita kerjakan, memberikan sholat yang terbaik, seakan-akan sholat kita itu sholat yang terakhir kali di alam dunia ini. Ya, banyaklah kisah ya. Saya juga kehilangan rekan-rekan, tuh rekan-rekan Ustadz Mulyadi juga. Ustadz juga di Bekasi sini ya. Cukup sekian lama, dalam waktu seminggu dia meninggalkan kita semua, Masya Allah. Ya, cepat sekali ya. Dan juga kemarin saya kehilangan keponakan saya dalam waktu sekian ya, telah mendahului kita. Nah, oleh karena itu bukan tentang kematian yang kita takutkan ya, justru kita siap menghadapi apapun dengan perbekalan yang maksimal. Salah satunya bermajelis seperti ini. Mudah-mudahan menjadi penerang kita di alam kubur dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau masih ada yang mau sharing ataupun itu ada yang raise hand, Dodi, Ustadz Mul. Iya, silakan Dodi.
Baik, Pak Ustadz mau bertanya nih. Ya, Fadol, Pak. Tadi kan diceritakan Baik. masalah Nabi Ayub ya. Ya, Ayub. Nabi Ayub. Berarti kan bisa dikatakan bahwa sabar itu adalah salah satu sifat para nabi, Pak Ustadz ya. Wah, iya, itu sifat utama banget itu. Dan yang tertingginya adalah sobrun jamil tadi ya, Pak Ustadz. Sobrun jamilah. Bagaimana caranya kiat-kiat kita bisa bersabar sampai pada sobrun jamil? Iya. Gitu, Pak Ustadz. Oke, itu aja ya, Kang Dodi ya. Ini Dodi SMP 1 bukan nih? Bukan, saya SMP 4. Oh, anak Perum dong. Ente anak Perum bukan nih? Perum. Jalan apa? Di samping SMP 4, Mujair 3. Oh, ente anak Mujair ya. Tetangga Asep. Iya, aneh kan anak Bungur. Iya. Ustadz Mulyadi anak Nangka, tuh Banu anak Wijaya, Ustadz Banu ya. Oh, ente anak Mujair, berarti dekat ini dong. Apal bayar ya. Dekat Pak ini dong, dekat Pak siapa tuh? Asep Sujatmiko. Oh, ente gengannya Pak Asep Sujatmiko, guru SMA 2 Tamsel. Oh, iya. Tapi udah pernah ketemu aneh kan di Perum, udah sempet dulu. Aneh salah satu murid ente ngaji. Oh, berarti ente murid aneh dong. Ente berarti harus tunduk dong malam ini sama dia. Berarti anak muhajirin juga nih man nih ya. Iya, insya Allah. Ahlan wasalan Kang Dodi, mudah-mudahan kapan kita ketemu nih. Ini suaminya Isti. Iya. Jadi intinya walaupun SMP 1, SMP 4 dia besan SMP 1. Wah, besannya siapa nih? Sebelahnya SMP 1 tuh nyonyanya. Oh, siapa ya? Isti. Siapa? Dokter itu. Istinya dokter dong. Isti siapa? Hah? Suaminya Isti. Isti siapa? Komarsi? Iya. Iya, apa kemarin? Nah, Isti Komarsi mah tahu cewek paling tinggi saya SMP 1. Bohong banget itu. Videonya dibuka, videonya dinyalain dong videonya. Ini Kang Dodi suaminya Isti. Iya, tinggi semampai kan Pak Ustadz ya? Oh, semeter nggak sampai. Ahlan wa sahlan, berarti ente sudah menjadi keluarga besar kami ya. Amin. Yang di SMP 4 kakak saya itu 3 tahun di atas ente berarti ya. Iya. Karena ente murid aneh berarti ente sudah harus menjawab itu sendiri dan cari di kitab-kitab ada. Jadi gini akhi, sabar itu kan sobron jamila ya. Nah, untaian kata sabar as-sobru fil Quran itu kan banyak sekali ya. Nah, ternyata ketika ente bicara tentang sabar, jawabannya seperti yang ditanyakan oleh Bu Desi tadi, ya. Sabar itu perlu gerbang doa. Makanya ada 2 kalimat doa tuh di Rumah Sakit Islam suka dikasih tuh. Robbana afrig alaina sobro. Masya Allah. Wa tawaffana muslimun. Robbana afrig alaina sobro, ya. Wasabit akdamana, dan tetapkanlah langkah kami. Jadi menuju sabar itu harus juga ya banyak berdoa nih Kang Dodi. Betul nggak? Kenapa coba? Karena sabar tanpa doa itu hanyalah menjadi ketergesaan. Ya. Pengen kelar aja kita punya masalah, betul nggak? Sedangkan masalah itu kan bukan tentang kelarnya, ya, tapi tentang tentang terlewatinya. Ya, masalah itu kan yang penting dilewati. Kelar nggak kelar itu mau urusan Allah, bener nggak sih? Ya kan? Betul, ya. Contoh nih, kita yang punya anak nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak nih. Emang masalah anak kelar itu? Saya kebetulan konseling suka diundang parenting school. Saya diundang sama orang tua TK. Pada konsul anak-anak saya punya masalah. Begitu temuan dia di SD dia punya masalah lagi. Begitu anak SMP dia punya masalah gak kelar-kelar tuh. Sampai saya ngisi anak perguruan tinggi punya masalah. Jadi kalau dipikir kita hidup itu mesti mengkelarkan dan menuntaskan masalah, itu menjadi tidak fair. Karena tugas kita di hidup di dunia ini seperti Bahtera Nuh, melewati banjir bandang yang akan menimpa, yang penting kita lolos. Dan anaknya Nabi Nuh, 1 orang tidak lolos. Tuh, jadi kalau punya anak, rada-rada tulalit, jangan suka sedih. Kita kan kalau punya anak rada ngelawan gitu, kita anggap langsung kita kasih tahu, dasar anak durhaka, bikin malu keluarga besar. Kamu emang anak siapa sih? Itu kata anak siapa lah, bapak aja nanya anak siapa, bingung.
orang tua pada keder tuh. Akhirnya orang tua mengalami disorientasi itu dalam psikologis istilahnya, ya. Kenapa? Lah itu anak-anak kita, itu bocah-bocah kita yang ngasih empan ibarat kata titipan dari Allah kita. Lah kalau dia kenapa-napa santai aja. Yang penting kita telah melakukan tugas kita sebaik mungkin di hadapan Allah. Nabi Nuh anaknya durhaka. Terus dia nggak bilang, ya Allah anak saya aja durhaka. Saya cuma bisa nyeramain orang. Saya minta pensiun dini jadi ustadz. Kagak. Makanya yang paling gawat kalau ada umat Islam suka ngata-ngatain kiai itu. Dasar kiai kagak bener ngajarin aja orang, anaknya aja narkoba. Lah emang kenapa kalau anak kiai narkoba? Emang yang bisa narkoba anaknya bandar doang. Paham nggak? Artinya apa? Hidup ini yang penting dilalui itu masalah. Ya. Tuntas nggak tuntas bukan perkara kita. Yang penting kita menjalankan tugas. Jadi kesimpulannya berdoalah dalam rangka menuju kesabaran seperti itu. Ya Allah sabarkan hamba punya anak yang model begitu. Ya. Lalu ada lagi bab lain ya. Ya Allah sabar. Ini istilah klasik nih. Ya, sampai sekarang saya nemuin ini yang konsul saya melalui WA nih. Publik ini mah. Ya, kagak ada nama, pokoknya nomor dia atau nomor Pak Dedi dia. Kontak aja langsung. Tat, anak saya itu katanya udah gede, udah pada kuliah. Kenapa sekarang jadi hobinya main judi online? Coba bayangin tuh. Aduh, anak sekarang main judi online, hobi main online-onlinean. Ya. Belum lagi main binomo tuh, belum main yang trading tuh, judi-judi yang tepu-tepu kayak gitu, belum yang main forex tuh yang haram jadah kayak gitu, bayangin, ya kan? Ya, masuk pada wilayah kayak gitu, orang tuanya apa bingung, gimana sih Tat ya supaya dia kagak jadi judi online? Lah saya mikir dalam hati, lah bu saya aja kagak sanggup tuh kalau punya anak itu mah. Tapi apa yang saya sampaikan pada orang tua itu? Ketahuilah ya sesungguhnya doa itu adalah luar biasa. Kenapa? Saya sampaikan sama dia. Terkadang orang tua menghadapi anak yang mengalami peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan hati, orang tua itu meninggal, anak itu malah jadi kiai. Bayangkan, Masya Allah. Karena waktu anak itu bermasalah, orang tua itu isinya doa. Kalau kita kan anak bermasalah, apalagi masa pandemi. Tuh kalau dia di YouTube, ngeliat nggak di YouTube tuh pada lucu-lucu emak-emak ngajarin anaknya. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Anaknya bilang, ketuhanan yang mana Esa? Dia bilang, jebelin banget. Udah mamanya dikelepak palanya gitu kan. Nah coba bisa bayangin tuh. Kita mah ada anak lagi pandemi. Ya udah gitu lagi pandemi kan orang tuanya, guru kan pakai apa namanya itu? Pakai Zoom ya kayak kita mungkin pakai segala macam gitu kan. Itu anak udah diajarin apalagi matematik kita zaman dulu kan ya sinus kosinus tangan sampai sekarang tuh saya sebagai seorang Dedi kagak ngerti tuh sinus kosinus tangan Mulyadi doang yang ngerti gitu kan. Saya diajarin sinus kosinus tangan emang hidungnya mampet itu mah sinus penyakit coy gitu kan. Saya sampai sekarang kagak ngerti lah. Emak-emak zaman sekarang belajar Zoom sinus kosinus tangan boro-boro ngerti. Emak aja matematikanya 4 dulu di SMP 1 bisa bayangin. Udah apa yang terjadi? Ini bocah katanya malas belajar ya. Mau jadi apa nanti? Kita nanya gitu. Ada anak malas belajar, kita bilang mau jadi apa nanti? Coba kalau ada anak malas belajar, kita bilang, ya Allah, ini anak malas banget belajar, mudah-mudahan jadi dokter. Kan hebat tuh jadi dokter akibat malas belajar, itu kan jarang. Ya. Jadi kita harus tahu kekuatan doa. Ya. Jadi Kang Dodi, menuju prinsip dasar sabar tuh mesti dibentuk dalam doa. Dan satu lagi, karena di ayat digandingkan wasta'inu bisobri wasolah dan sabarlah ya mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar ini menjadi tidak ajak dan menjadi tidak kaki-kakinya tidak kuat dia ya kalau tidak dicariin temannya dan temannya adalah sholat. Jadi paket hemat dia malam ini malah ya jawabannya menuju sabar itu gerbang doa dan sholat yang continuity ya yang bersifat istiqomah dilakukan itu menjadi sesuatu yang dahsyat ya. Itulah ya Kang Dodi ya. Nanti lebih detailnya bisa kita eksplorasi secara spesifik dalam materi yang khusus ya. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ya, anak mujair. Ini tampangnya mana dong? Liatin dong namanya Kang Dodi nih mukanya. Saya nggak ngelihat. Ada yang baca Quran. Ini yang baca Quran Kang Dodi. Badannya mah rada-rada agak nyengin saya kelihatannya ya.
cuman masih kurang lagi lebih Pak aja. Ustadz. Gimana? Silakan satu orang lagi mungkin. Oh, Kang Dedi, raise Kang hand. Dedi Nur Falak tuh. Dedi Nurfalak. Ini badannya udah gemuk nih Kang Dedi Nurfalak. Ustadz Dedi Nurfalak. Mana kabarnya? Salam. Pak Ustadz badannya udah gede sekarang ini. Sama jadi keluarga besar kayak Pak Ustadz Dedi. Lah ya itu dia, kelompok badan berbobot bonsai. Ya, Ya, alhamdulillah. sehat Ustadz Dedi Nurfalak, sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Terima sehat-sehat kasih. selalu. Amin ya robbal alamin. Ya. Mau izin bertanya boleh? Wah, ini sesama Ustadz mah nih kalau nanya nih mantakan para pendekar yang akan berkelebat-kelebat. Gitu. Mangga. Tadi ada bocoran yang menarik sebetulnya terkait dengan ilmu tentang umur ya. Umur. Oke, kita kan sekarang ada di zona 50-an. Betul sekali. Kemudian kalau tidak salah tadi Ustadz Dedi bilang nanti kita akan memasuki zona 60-an dan 60 gerontologi. Nah, pertanyaan saya sebetulnya gini. Terkait dengan alhamdulillah kedua ibu saya masih ada, baik dari pihak istri maupun pihak saya sendiri. Itu kan tentu mulai mengalami hal-hal yang unik lah ya, dari sifat-sifat dan ya, usia yang sedang disandangnya. Sementara di sisi yang lain, kita punya tugas untuk apa istilahnya ya, menghormati dan merawat dengan sebaik-baiknya. Betul sekali. Kira-kira itu saya ingin mendapatkan semacam pengetahuan umumnya hal-hal unik dari mereka yang sudah umurnya 70 menuju 80 itu apa? Iya. Sehingga kita bisa antisipasi bahwa itu memang ciri orang tua dengan usia sekian. Iya. Sehingga kita bisa mengantisipasinya dengan proporsional dan tepat. Iya, Terima betul. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cakep banget nih pertanyaan dari apa ya? Akhi Dedi Nurfalak nih ya. Saya nggak nyangka dia mau nanya kayak gini ya. Pertanyaan ini ya adalah sebuah pertanyaan yang kalau kita mau buka slide-nya itu materi saya itu dalam memberikan training program pesantren lansia itu ya, Kang Dedi Nurfalak ya. Jadi di era sekarang di beberapa tempat sedang digalakan program pesantren lansia dan isu tentang lansia adalah menjadi isu internasional ya. Salah satunya berbasis pertanyaan ini gitu. Ya. Bagaimana cara menangani dan menghadapi atau mensikapi kondisi orang-orang di sekitar kita yang di atas 60. Walaupun kita juga sebentar lagi 60 nih ya, sebentar lagi kita yang dibahas nih, benar nggak? Nah, ada satu hal yang menarik, ya, karena pendekatannya ada dua istilah, maka kita harus mengenal istilah gerontologi dan geriatri, ya. Gerontologi berarti ilmu yang berbicara tentang orang usia lanjut ya dalam dimensi biopsikososial ya holistik lah. Yang satu lainnya geriatri nih Pak Dedi nih. Ini yang menarik dan sering jadi PR karena orang nggak tahu jadi menghandlenya salah. Geriatri adalah ilmu yang berbicara tentang kondisi klinis ya. Orang-orang di usia lanjut terutama 60 ke atas. Jadi klinisnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usia lanjut. Nah, langsung aja nih saya potong kompas nih ya. Jadi jawaban saya berawal dari pendekatan geriatrik. Jadi di usia lanjut tuh ada dinamika yang menarik tentang demensia, Parkinson, dan Alzheimer. Tuh. Kalau Parkinson dirinya tremor itu fisikal lah ya gangguan neurologik lah. Alzheimer penurunan kesadaran ya agak berbasis medis. Nah justru yang agak dekat ke saya itu demensia ya yang nanti dalam tanda petik ya pola tampilan perilaku secara umum salah satunya pikun kan gitu ya. Nah karena pendekatannya sedemikian rupa maka
kita identifikasi apakah ya orang di sekitar kita itu mengalami aspek klinikal, ya, ada sedikit hal yang berhubungan dengan kondisi fisik khusus, ya. Karena kalau kondisi fisik umum sudah jelas mereka semua mengalami apa yang disebut dengan kehilangan huruf-huruf I, independensi, ya, dapat infeksi, ya, mengalami banyak hal yang berkaitan dengan kondisi penurunan vitalitas diri, ya. Tapi yang unik ini yang justru yang menjadi PR, ya. Nah, disinilah kita diingatkan ya oleh surat Ghafir, surat 40 ya ayat 67 ya tentang proses tumbuh kembangnya seorang individu sampai akhir. Nah, huwaladzi khalaqakum min turabin. Diawalin itu ya sampai pada titik disebutkan ya walitakunu suyuho ya, dan dia menjadikan kamu sekalian suyuho, usia lanjut. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum masanya usia lanjut itu. Ya. Wala'allakum taqilun, dan agar kau menjadi berpikir. Jadi prinsip dasar pertama pemahaman bahwa setiap individu akan menjadi suyuhu, syekh, ya, lanjut usia dan tua. Tapi tetap nanti Al-Isra 23 harus menjadi pilar setiap orang yang bersama mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah tetapkan, wajibkan ya Rabbmu ya bahwa kamu harus beribadah ya kepada ya ta'budu illa iyyahu ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyembahnya ya, karena hanya kepada Dialah ya kita menyembah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi prinsip proses dampingan yang luar biasa kepada kedua orang tua inilah yang menjadi latar belakang motivasi dan proses pemahaman bahwa bila mereka mengalami kondisi-kondisi ya gangguan secara umum, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita berposisi sebagai dokter atau suster nih, Pak Dedi. Sebagai dokter atau perawat, ya. Jadi anak contohnya atau sanak famili yang di situ ada orang-orang di atas, bahkan sebelum 60, 55 sudah mulai ya, 60 apalagi 65 dan seterusnya. Kita memposisikan diri bahwa kita sebagai seorang dokter atau perawat, ya. Yang juga kita punya backingan pada orang-orang yang expert ya, tapi kita memposisikan agar kita tidak merasa terbebani, itu kuncinya ya. Karena terkadang ya mereka kan kembali kepada usia di mana usia itu menjadi seperti kanak-kanak ya. Ada yang pagi udah makan bilangnya belum makan. Apalagi kalau anaknya banyak nih ya. Kalau anaknya banyak tuh, harus diingat tuh. Nanti dia main ke rumah anak yang satu ngadu tuh. Itu katanya adek lu tuh katanya kagak ngempanin gua. Nanti sama yang diaduin, wah dia tuh berburuk sangka kepada saudaranya. Dasarnya anak durhaka katanya. Ya, sama orang tua bukan ngempanin, pagi-pagi disodokin lontong kayak apa nasi uduk nih mah kagak nih. Emak pengen ngadu katanya dia sampai lapar-lapar. Padahal pagi itu emaknya udah makan nasi uduk, udah makan lontong, makan bakwan, makan gemblong. Ngadunya sama saudaranya belum. Nanti dia pindah lagi ke orang lain tuh, ke kakaknya yang lain, dia ngadu itu adik yang tadi juga diaduin gitu kan. Nah, berarti saudaranya mesti paham, "Wah, emak kita jangan-jangan demensia nih." Gitu. Ya. Ada kondisi ya ya dalam tanda petik ya gangguan memori, dan kita harus sadar betul. Nah, ini kan terkadang saudara pada berantem. Lu kagak ngurus emak ya, kata emak begini, lu yang kagak ngurus tuh emak bilang begini, begitu. Jadi jangan, santai aja, kita semua sebagai perawat dia gitu kan, jangan terlalu diambil hati gitu loh ya. Nah, apa lalu dasar dan pembekalannya? Kita harus sama-sama mengerti tentang ya minimal tahu bagaimana memahami dan menghandle orang-orang yang sudah usia lanjut. Ya, kalau dalam studi formilnya
belajar tentang gerontologi lah ya. Nah, jadi disinilah lapang dada, lapang dada dan ridho ya merawat dan mengasuh mereka sampai usia lanjut. Karena pesannya di dalam ayat itu jelas sekali ya. Imma yablughanna indakal kibara. Ya, jelas sekali. Hingga mereka orang tua itu mencapai indakal kibaro. Kata kibaro pemaknaan lain dari kata usia lanjut selain suyukho. Indakal kibaro. Di sisimu disebutnya indaka loh, teman-teman. Ya, hingga andai kata mereka pun di sisimu mencapai usia lanjut, ya indakal kibaro, ya. Fala taqulahuma uffin. Maka janganlah kau berkata ah. Nah, mudah-mudahan yang dapat amanah orang tua yang masih ada, bapak dan ibu, kita semaksimal mungkin menghindarkan apa-apa yang di usia lanjut itu semakin sensitif. Karena di usia lanjut itu kita ngomong bener aja kedengarannya salah. Ya, kita ngomong lurus aja nyinggung dia, ya sensitif banget gitu kan. Nah, maka tidak ada jalan lain kecuali ilmu sabar yang luar biasa. Dan jangan lupa nih, ya praktekin istighfar 100 kali sehari. Yang kagak ngurus orang tua yang tua aja kita istighfar tiap hari, apalagi ngurus orang tua yang udah lanjut. Istighfarnya nggak boleh berhenti tuh, ya. Tapi ada yang enggak, yang istighfarnya lanjut tapi istighfarnya tekanannya beda. Kan istighfar yang bener mah astagfirullah, ya Allah emak katanya. Udah makan dia bilang belum gitu. duitnya ditaruh di dalam dompet ya. Dia cari-cari gitu kan. Ya. Padahal duitnya ada di dompet, dia lupa naruh duitnya. Kan mama biar katanya udah pikun juga duit mah inget aja beda mana biru mana merah, apal nenek-nenek mah namanya juga emak-emak ya. Itu dia cari-cari, itu kita yang nyebutnya bener tuh astagfirullah, astagfirullah. Tapi ada nih anak saking udah nggak kuatnya istighfar mah istighfar, tapi tekanannya nadanya tinggi, doanya do tinggi, astagfirullah, astagfirullah. Itu kayak mama zaman sekarang punya anak tuh istighfar sih istighfar, astagfirullah, lu mendingan mati aja dah gitu. Nah, jadi terakhir saya dapat konsul dari mereka, ini ya untuk menjadi ibrah bagi kita ya. Ini dosen perguruan tinggi ternama loh di Bandung. Laki bini coba. Ketempatan emak-emak udah lanjut usia. Itu bisa nggak nahan tuh. Konsul darurat sama saya. Saya lagi di IKEA ya. Maklum mainannya IKEA. Ustadz gini juga gayanya mah gaya milenial gitu. Itu konsul saya lagi di IKEA sambil jalan aja, belanja mah kagak, jalan doang aja, lagi masa pandemi gini mau jalan aja olahraga gitu kan ya. Konsul tuh dari awal masuk sampai keluar tuh kagak kelar-kelar. Kenapa? Ngomongin emaknya. Lagi malam-malam kan anaknya laki-laki kan. Yang konsul ke saya bininya, biasanya mantu tuh yang rada berat. Ini pelajaran nih bagi para mantu-mantu cewek ya. Kalau emak dari laki kita itu ada di rumah kita, ya itu mah bener-bener dah pengajiannya nih Pak Mul nih kudu seminggu sampai 2 kali 3 kali kali. Ini ilmunya ilmu kelas berat. Saya aja ngedenger penyampaian konsul dari dia sampai lama-kelamaan saya dari jalan sampai jongkok lama-kelamaan saya lapar gitu kan. Saking beratnya tuh problema orang. Kebetulan saya nih kebetulan ibu bapak saya udah meninggal kali jadi nggak ngerasain gitu-gitu amat. Ya cuman ibu saya 81 tahun jadi sempat ngerasain juga. Cuman problemnya nggak seberat yang konsul ke saya tuh. Jadi tuh emak-emak tuh kalau malam ya dia ngebangunin anaknya yang laki-laki. Bayangin enti kalau punya laki kayak gitu sebagai bini kan keder. Mau ngamuk inget Al-Qur'an, nggak ngamuk gitu. Nggak ngamuk itu lu kagak kira-kira deh ya. Jadi anaknya dibangunin kenapa dia bilang? Itu kalau dia malam-malam itu kayaknya tentrem. Itu anaknya suruh nemenin dia, bayangin anak suruh nemenin nenek-nenek. Ya, bener apa enggak? Bener dong. Ya. Karena Quran nyuruh begitu. Jadi kalau punya orang tua tinggal sama kita, orang tuanya udah 70 80 tahun, terus dia manggil, "Nah, contohnya aja nih ada Banu nih. Ini Banu nih udah nggak kalah nih. Sebentar lagi jadi aki-aki dia nih." Bapak masih Bapak masih ada Mas Banu? Alhamdulillah masih ada. Wah, Masih lengkap. Siap-siap ente sebentar lagi tuh pulang ke Perum ya, gitu kan. Jadi kata emaknya Banu nih gini, Banu apalagi kalau
Banu tolong temenin emak nih, mah nggak bisa tidur ya, kalau bisa emaknya itu diklonin. Itu tidak boleh nolak itu anak cowok itu, Masya Allah, itu surganya ente Akhi Banu ya. Nih muka ente kayaknya muka ngeles dari orang tua nih. Banu mah enak, dia adeknya banyak, dia adeknya disuruh aja adeknya tuh urus tuh sama bapak lu tuh biar masuk surga, adeknya dianya mengeles, ngoplok aja di Wanasari dia sama Yono tuh. Jadi emang saya mau terus terang nih berbagi ya. Emang banyak anak yang suka ngeles lo ngerawat orang tua. Malah sering disuruh anak yang cewek yang ngurus. Udah yang ceweknya pada botak kepalanya. Jadi itu bayangin, itu waktu dosen loh itu sampai demikian dia konsul ke saya. Itu emaknya itu kalau ini anak laki-lakinya diparanin, itu nggak boleh nolak itu. Nah, maka apa advice yang saya berikan? Problemnya bukan tentang ibu Anda yang seperti itu, tapi adalah bagaimana cara Anda sebagai seorang istri menguatkan diri bahwa kalau anak atau suami Anda itu sukses ya mengiringi kehidupan tua usia lanjut ibunya, Anda kecipratan untungnya. Masya Allah. Anak laki-laki tuh kalau udah ngurus banget orang tuanya, itu mah ditawarin sama Allah mau apa ente? Jangankan cuman kekayaan isi langit bumi aja dikasih ya sama Allah mah. Nah, kalau isi langit bumi dikasih sama seorang laki-laki, kira-kira kecipratan nggak bininya? Cipratan dong orang lakinya beli Mercy yang numpakin bininya juga, bener kagak? Lah dalam kehidupan kita kebanyakan mantu perempuan berantem sama mertua cewek. Aduh repot ini ya. Nah, di sini mah kagak ada yang dari SMP 1 mah nggak ada, yang ada dari SMP 117 sono, rengas dengklok. Anak SMP 1 mah soleh-soleh, apalagi Dwi Purwadi tuh alis Dwi Nanto tuh soleh banget tuh ngeliat. Ibu ente masih ada Dwi? Soleha dia mah. Dwi, ibu ente masih ada nggak orang tua? Bapak udah meninggal ya? Wafat, Ibu masih ada? udah meninggal udah. Oh, dua-duanya udah nggak ada? Nggak ada. Wah, senang Dwi dibilang gitu. Jadi ketahuilah, apakah ketika orang tua kita masih hidup di usia tua itu bagi kita membahagiakan atau menyedihkan? Saya katakan secara sejujurnya, beruntunglah Kang Deddy Nurfalak, beruntunglah ente Kang Deddy Nurfalak. Ya, surga ente ada di depan mata. Ya, tiada perlu jauh-jauh ente keluar rumah untuk mencari surga. Di hadapan ente surga yang terbentang di dalam diri ayah dan bunda. Masya Allah. Kita ini yang nggak punya ibu bapak nih, aduh, udah jalan ke surganya tertatih-tatih, akhi. Ya, karena kuncinya udah kita sendiri yang harus berjuang. Tapi ente mah ya Allah. Saya pernah praktek sih ya, saya pernah praktek. Ini mah berbagi aja bukan belagu ya. Itu juga rada-rada kayaknya terpaksa karena saya dulu sakit. Supaya diri Allah, saya kalau pagi beli bubur tuh, saya bawa ke rumah kakak saya karena ibu saya tinggal di rumah kakak saya suapin ibu saya pakai bubur. Sebelumnya kagak gitu, saya rada tobat juga nih, saya kayaknya anak durhaka juga. Jadi ente harus tahu di balik seorang ustadz tuh terkadang banyak yang durhaka sama orang tua loh. Ustadz itu terkadang pintar ngajarin orang. Aneh terus terang aja sama ente, tapi ente jangan menghardik aneh. Pantesan berat, Dap. Iya, Ustadz itu terkadang pinter ngajarin orang, tapi kalau sama orang tua sendiri terkadang kagak ngurus. Nah, ini cerita sama ente tuh kisah aneh tuh. Aneh pernah sakit, aneh pikir-pikir, wah ini aneh sakit, perasaan aneh ngurus orang tuanya jarang-jarang, karena yang ngurus orang tuanya kebanyakan kakak aneh yang cewek, gitu kan. Aneh kan anak bungsu ya, anak bungsu kan rada-rada manja gitu kan. Jadi nggak mau kena beban tuh. Gitu. Begitu aneh sakit, aneh baru sadar, lah. Ini mah aneh udah mau 80, aneh kena sakit. Berapa lama aneh nemenin dia, berapa lama aneh ngurusin dia, kagak pernah dalam tanda petik gitu ya, ekstrimnya. Oh, aneh bersiaga, aneh jalan itu dari rumah aneh itu. Di jalan saya pampir ke tukang bubur. Setiap hari saya kalakonin, saya kasih suap ke ibu saya seneng banget. Ini si Deddy katanya nih yang jarang kelihatan. Dia bilang begitu. Kenapa coba? Ternyata ya orang tua itu sama anak laki-laki itu kangenan. Ya, saya punya anak keluarga saya 9, 1 sampai 6 perempuan, 7 sampai 9 laki-laki. Ketahuilah oleh Anda semua, ya. Kalau sama anak yang cewek mah biasa aja, malah suka ribut.
Kacau tuh. Sama anak laki-laki, biar katanya kita bangor, badung, nggak inget dia, dia sayang banget. Dia suka nyari kakak saya nomor 7. Kakak saya nomor 7 tinggalnya Subang. Dicari-cari sama dia. Sampai nyuruh saya, coba tari tuh paranin tuh, katanya abang nomor 7. Saya sampai paranin tuh kakak saya itu makangan. Saya bilang, Masya Allah gitu kan. Rupanya orang tua itu ibu kalau anaknya kagak nengok tuh sedih. Tuh, Masya Allah. Makanya kepada yang hadir di sini, yang ibunya masih ada, sering-sering tengok. Ya, Masya Allah. Sering-sering tengok. Itu ibu seneng bener. Kalau sama anak laki-laki mah beda. Dia ibu tuh kalau punya anak laki-laki tuh kayak punya perhiasan emas permata gitu ya. Masya Allah ya. Jadi Kang Deddy Nurfalak, antum bersyukur dan beruntung punya kunci. Kunci itu, waduh, kunci ke surga yang luar biasa. Antum sukses menjembatani kehidupannya sampai akhir ya. Masya Allah, ente mau apa Allah kasih ya. Dan terkadang rahasia-rahasia problematika manusia di dunia ini, kalau saya pendekatannya kan kayak konseling elektrik Qurani. Saya identifikasi, punya ibu enggak? Punya bapak enggak? Terkadang orang sakit itu sama Allah ditegurnya dengan cara seperti itu. Terkadang orang bangkrut itu ditegurnya oleh Allah dengan cara seperti itu. Ada orang yang usahanya kagak maju-maju. Karena di balik cerianya ibu, hati ada yang ngeganjal gitu. Terkadang anak laki-lakinya itu, kenapa anak laki-laki gue kayak kagak sayang ya. Dia aduh menghambat rezeki itu mah ya. Dan saya temukan orang tuh sekolahnya nggak perlu tinggi-tinggi amat, nggak perlu keren-keren amat, nggak perlu gagah-begah amat, punya bewok kayak saya gitu. Tapi orang tuh maju dan hebat gitu loh ya. Karena ibunya seneng banget ya. Banyaklah kisah-kisah orang seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, Kang Deddy Nurfalak, kalau bahasa ilmiahnya, antum identifikasi geriatrik, tapi mudah tuh. Biasanya demensia. Kalau orang tua kita kena demensia, berarti ada suatu hal khusus. Kalau tidak demensia, umum. Kalau umum itu masalah pendampingan kesehatan secara umum. Ya, nomor 1 infeksi dan independensi biasanya. Jadi orang tua tuh suka ogohan ya Kang Deddy ya, orang tua tuh suka ogohan, suka manja-manja. Nah kita kalau nggak paham ilmunya, kita kesel dan sebel. Nih nenek-nenek katanya pengennya di jangan. Itu memang udah ladang amal. Ya, kalau demensia selain kita konsul ke expert, kita harus tahu persis kita berarti sebagai dokter dan perawat. Karena kalau demensia mah dia ngomong kagak sadar. Malah ada yang bilang nenek-nenek tukang adu domba. Itu ada anak tuh yang ngatain emaknya, ini nenek-nenek tukang adu domba katanya. Terus kalau dikasih uang lebaran itu perasaan kurang cukup. Ya. Masa lu ngasih emak-emak lu tong cuman segini, itu nenek-nenek dasar kagak tahu bersyukur, kita bilang begitu. Ya. Baik, saya tadi mungkin di ini udah. Ya. Oke, ya. Demikian ya Kang Deddy, thank you. Baik, kalian sekalian, bahasan terakhir cukup menarik. Saya mau stop juga kayaknya, Bang. Ini cukup penting bagi kita ya, insya Allah. Ini kita semua PR-nya. Ya, obrolan kita yang malam ini cukup menarik. Insya Allah bisa nanti kita setting lagi untuk dilanjut di kesempatan berikutnya. Amin. Kita juga berharap jadi bisa bergabung lagi dengan kita di kesempatan. Insya Allah. Ya. Baik, ya dari apa yang sudah disampaikan dan sama-sama kita sudah simak, insya Allah banyak hal bisa kita raih. Intinya memang bagaimana kesabaran itu bukan hanya sekedar teori, tapi memang dalam prakteknya tidak mudah. Ya. Sehingga ya, kita semua tetap akan diuji dengan kapasitas kita masing-masing, insya Allah. Sebuah keyakinan bagi kita semua bahwa Allah akan bebankan kepada kita sesuatu yang kita tidak sanggup untuk melewatinya. Itu mungkin sebuah optimisme ya bagi kita semua, insya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz Deddy Kusmayadi pada malam hari ini sudah berbagi dengan kita. Sama-sama teman-teman. Ya. Bila bisa, assalamualaikum. Ya silakan ditutup Ustaz Deddy dulu. Ya. Pada akhirnya saya secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh rekan, teman-teman saya ya, yang saya rasa ini mah bukan ajang apalah ya, ini ajang berbagi dan senang-senang saja kan. Mudah-mudahan suasana seperti ini cair dan membuat kita merasa bahwa kita itu sebetulnya masih SMP ya. SMP singkatan lagi, sebentar lagi maghrib dan pergi ya. Oleh karena itu
saya menyampaikan satu hadis saja yang mudah-mudahan akan membuat kita menerapkan dalam batin. Anta man, ya, ma'a man ahbabta. Hafalnya gampang nih, ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Anta ma'a man ahbabta. Kamu sekalian bersama orang-orang yang kamu cintai. Masya Allah. Kalau kita cinta Rasulullah, maka kita bersama Rasul. Rasul itu ahli surga. Insya Allah kita bersama beliau di surga. Ada yang lebih sederhana lagi pada malam ini. Kalau kita bersama teman-teman yang sekarang mengaji, berkumpul silaturahmi, padahal kita teman satu SMP, teman satu SMA, tapi sekarang udah umur 50, sebentar lagi 60, tapi kita masih bisa ngaji seperti ini, ketahuilah, Anda sekalian bersama orang-orang yang kau cintai di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada jalan balasan lain bagi orang yang mengaji, kecuali surga, tempatnya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan dan saya berdoa untuk diri sendiri, mudah-mudahan rekan-rekan di hasanah masuk ke dalam surganya, dan Anda bersaksi bahwa saya teman Anda. Ajaklah saya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita saling mempersaksikan bahwa kita semua di sini adalah orang yang dulu berkumpul dalam kebaikan. Wa tawaffana ma'al abror. Itu mahal harganya dibandingkan dengan uang semelimpah apapun. Nah, lebih kurangnya mohon maaf. Kapan-kapan jumpa lagi. Dan kapan-kapan bisa kopi darat deh ya. Ya, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi nih ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi deh ya, bukan di Zoom tapi di alam nyata ya, biar bisa ngelihat bentuk body saya yang sebenarnya. Ya. biar termotivasi walaupun pandemik. Ini harus happy aja, bener nggak sih? Yang tahu tentang diri kita kan diri sendiri, bener nggak? Kita harus happy aja deh pokoknya ya. Dan kebahagiaan itu, ketika kita silaturahmi ya. Saya tunggu undangan antum lagi nanti yang ada fase lontong sayur sama ngelalapnya deh ya, Mas asem gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya titipkan salam sama Amin. Titip salam buat dokter. Insya Allah. Ada nitip salam nih emangnya. Kan bahasa di radio nitip salam gitu ya. Iya, lagi ngedengerin juga dia itu, lagi menganalisis secara ilmu penyakit dalam. Sehat-sehat semua. Insya Allah, nanti kapan-kapan bergabung katanya kalau jadwalnya ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat bisa. Amin. Kapan kopi darat Ustaz? Ngaji langsung enggak? Kapan kopi darat nih Ustaz? Insya Allah, ditunggu deh kopi daratnya ya, terserah deh apa mau di Ponyo, apakah mau di Ciba, itu apa sambal itu Cibariuk apa? Cibiuk, boleh. Apakah street food di sepanjang Jalan Kartini itu saya jabanin deh tuh. Oke, ditunggu deh. Jadi mudah-mudahan bisa ada kesempatan lagi. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Desi sebagai ditutup dulu majelisnya Ustaz dengan doa, nanti percakapan mungkin setelah itu aja. Kan sekalian kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Tentunya insya Allah banyak manfaat bisa kita ambil dari pertemuan kita malam hari ini. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.